Struktur sekretori pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu ekskresi, sekresi, dan rekresi. Sedangkan sekresi adalah eliminasi substansi yang masih berperan dalam proses metabolisme. Nah, jaringan sekretori memiliki pengertian yaitu jaringan tumbuhan yang terdiri atas satu sel atau lebih yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran senyawa-senyawa dari dalam tumbuhan seperti air, mineral, lendir, getah minyak, dan lemak. Struktur sekretori dibagi menjadi 2, yaitu struktur sekretori eksternal dan struktur sekretori internal. Struktur sekretori eksternal terdapat di permukaan tumbuhan, sedangkan struktur sekretori internal terdapat di bawah permukaan epidermis. Struktur sekretori eksternal yang pertama adalah rambut kelenjar. Rambut kelenjar merupakan derivat dari sel epidermis. Berikut salah satu contoh dari rambut kelenjar dengan kepala uniseluler. Contohnya pada tanaman pelargonium. Terdapat rambut kelenjar dengan kepala bersel 1. Pada gambar terlihat rambut kelenjar dengan kepala yang uniseluler terdiri dari 3 sel. Yang pertama ada sel basal, lalu tangkai sel, dan kepala sel yang uniseluler. Lalu, struktur sekretori eksternal yang kedua ada nektarium. Nektarium mengekstraksikan cairan gula. Terdapat 2 jenis nektarium, yang pertama nektarium floral dan yang kedua nektarium ekstrafloral. Nektarium ekstrafloral. Nektarium ekstrafloral adalah nektarium yang terdapat di bagian selain bunga, seperti pada gambar pada tanaman akasia mangium. Terdapat nektaria ekstrafloral pada bagian ketiak pada batang. Lalu ada nektarium floral, yaitu nektar yang terdapat pada bagian bunga. Contohnya pada tanaman Ceanthus. Pada bunga Ceanthus, nektarium terdapat pada bagian putik. Nektarium floral atau nektarium yang terdapat pada bunga memiliki bagian-bagian seperti pada gambar A, terdapat nektar pada spetum atau spetal, yaitu mahkota bunga. Lalu pada gambar C, terdapat nektar pada dasar stamen atau benang sari. Lalu pada gambar D, terdapat nektar pada dasar ovarium atau bakal buah. Lalu pada gambar E, terdapat nektarium pada dasar sepal atau kelopak. Osmofora merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yang berarti bau dan pembawa. Keharuman dari bunga biasanya dihasilkan dari substansi yang mudah menguap, terutama minyak asiri. Keharuman terdapat pada kelenjar khusus yang disebut osmofor. Dapat dilihat pada gambar, yaitu merupakan sayatan melintang jaringan osmofor pada tanaman Ceropegia stapeliiformis. Hidatoda adalah pori-pori khusus di tepi daun yang dapat mengeluarkan tetesan air agar menghindari kelebihan air dalam tubuh tumbuhan. Hidatoda juga merupakan bagian daun yang termodifikasi, terletak di ujung atau tepi daun. Hidatoda mengeluarkan air dari bagian dalam daun ke permukaannya, atau biasa disebut dengan gutasi. Air yang dikeluarkan berasal dari xilem, kemudian dibebaskan di permukaan daun dengan melalui epitem, yakni jaringan renggang yang terdapat antara ujung xilem dengan epidermis. Seperti pada gambar, yaitu proses gutasi hidatoda pada daun tanaman Saxifraga lingulata. Materi selanjutnya yakni tentang struktur sekretori internal. Maksud dari struktur sekretori internal di sini yakni bahwasanya sel sekretori tersebut berada di bawah epidermis.
Sel sekretori sering tampak sebagai sel yang khusus atau idioblast. Biasanya memiliki kandungan senyawa yang bermacam-macam, contohnya minyak, resin, lendir, ataupun enzim mirosin dan tanin. Pada gambar yang berupa tanaman Liliodendron tulipifera, sel sekresinya yakni berbentuk minyak. Untuk bagian panah yang menunjukkan pada sel seludang adalah lapisan yang paling luar yang terdiri dari satu atau beberapa lapisan sel yang saling bersambungan, berbentuk seperti lingkaran yang mengelilingi sel epitel. Nah, untuk sel epitelnya sendiri yakni berada di sebelah dalam yang membatasi dari ruang atau rongga sekretori dengan sel seludang tersebut. Sel seludang tidak memiliki batas yang jelas, tetapi lebih terlihat seperti lapisan yang memadat, berbentuk lingkaran atau oval sesuai dengan bentuk sel sekretorinya dan membatasi rongga sekretori dengan sel-sel sekitarnya. Hubungan dari sel seludang dan sel sekretori di sini bahwasanya sel seludang dan epitel dapat mengalami robekan atau pecah sebagai jalan untuk masuknya sekret ke dalam rongga sekresi. Nah, dari sini menandakan bahwasanya ruang atau rongga sekretori di sini terbentuk melalui proses Lysigen atau perpecahan. Yang selanjutnya yakni ruang dan saluran sekretori. Ruang dan saluran sekretori merupakan sekelompok sel yang berdinding tipis. Ruang atau rongga tersebut dapat terbentuk secara atau melalui proses sizogen, lysigen, ataupun sizolysigen. Ruang yang terjadi dapat berbentuk bulat ataupun saluran. Pada gambar di atas kita ambil contoh pada Citrus aurantifolia. Di situ berbentuk bulat. Nah, di situ disebutnya sebagai ruang sekretori karena berbentuk bulat. Dan pada gambar kedua, pada daun Citrus sp merupakan bentuk ruang sekretori yang berbentuk saluran, sehingga dinamakan saluran sekretori. Isi ruang dan saluran sekretori itu dapat berisi minyak, misalnya yaitu pada daun Citrus sp dan Citrus aurantifolia yang berupa minyak. Struktur sekretori selanjutnya yakni latisifer. Latisifer merupakan sel panjang atau deretan sel yang mengandung lateks. Lateks merupakan campuran dari protein, gula, resin, lilin, minyak-minyak esensial, getah, ataupun butir pati. Namun, lateks berbeda dengan karet karena karet merupakan sebagian dari lateks. Untuk warna lateks bervariasi, terdapat yang berwarna putih, kuning coklat, kuning orange, ataupun ada yang tidak berwarna. Fungsi lateks dalam tumbuhan itu belum jelas, namun diduga lateks berperan dalam proteksi. Lateks dapat berperan dalam proses penutupan luka sebagai pertahanan terhadap herbivora dan juga mikroorganisme. Dalam latisifer, lateks terdapat dalam keadaan tertekan sehingga sewaktu latisifer dipotong maka lateks akan memancar keluar. Latisifer dibagi menjadi dua, ada latisifer non-articulata dan latisifer articulata. Untuk yang pertama yakni latisifer non-articulata yang berkembang dari sel tunggal yang tumbuh amat memanjang dan kadang bercabang-cabang. Seperti yang dilihat pada gambar bahwasanya latisifer non-articulata itu tidak sambung menyambung dan bentuknya yang memanjang. Untuk contoh dari latisifer non-articulata yakni pada tumbuhan Euphorbia, seperti pada gambar bahwasanya kita tahu tumbuhan tersebut jika kita lukai maka akan keluar
seperti getah yang berwarna putih susu. Nah, itu termasuk dari lateksnya. Nah, untuk Latissifer yang kedua yakni Latissifer articulata yang bersambungan. Jadi sel-sel panjang yang bersambungan. Dan untuk contoh dari Latissifer articulata, kita ambil dari tanaman Lactuca scariola. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Banyak kesalahan, kami mohon maaf. See you kapan-kapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.